Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Evan. Kali ini lo ada di section belajar filsafat dan psikologi. Nah, gue bakal ngejawab salah satu pertanyaan yang baru aja muncul di video terakhir gue. Itu pertanyaan tentang apakah kejadian di masa kecil itu ngaruh nggak sih ke perilaku kita atau ke diri kita ketika kita dewasa. Nah, gue bakal jawab pertanyaan itu. Buat lo yang kepo, lo stay tune di video ini dan tonton sampai habis, ya. Nah, di video sebelumnya kan gue udah ngebahas nih soal free will, soal determinisme, soal gimana sebenarnya manusia itu ya di satu sisi ada yang percaya bahwa manusia itu punya free will, di sisi lain ada yang nggak percaya bahwa manusia itu punya free will, gitu. Alias semuanya sudah ditentukan, ada takdir. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau ada sesuatu terjadi di masa kecil, ngaruh nggak sih ke diri kita di masa dewasa? Kalau kita lihat dari teori free will ya jelas ada ngaruhnya, tapi ya mungkin kita punya kontrol ya atas diri kita. Maksudnya mau kita broken home kayak mau kita apa ya, kalau kita free will 100% gitu ya, kalau kita percaya ya nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal ada dampaknya atau enggak, gue yakin pasti ada sih. Dari yang gue pelajari, dari teori gitu ya. Tapi ini juga tergantung kepada aliran psikologi apa yang memang kita pelajari, yang memang kita tekuni, dan apa yang kita percayai juga. Karena ada beberapa aliran psikologi yang percaya banget gitu ya. Bahkan sampai hal yang terjadi di masa kecil itu ngaruh banget sampai lo nggak bisa mengubahnya. Maksudnya kalau lo di masa kecil udah jelek, kemungkinan besar, kemungkinan lo dewasa bakal jelek banget, itu ada aliran psikologinya yang menganggap seperti itu. Psikoanalisis itu. Ada juga yang menganggap bahwa kalau lo kecil trauma sama sesuatu, bisa diubah. Gitu ya. Ya kita masuk ke aliran yang memang percaya banget bahwa masa kecil tuh ngaruh ke masa dewasa. Nah itu adalah aliran psikoanalisis. Ini didirikan oleh Sigmund Freud dan bawahan-bawahannya tuh banyak ya. Sebenarnya bukan bawahan tapi lebih ke orang-orang yang ada di dalamnya tuh banyak ya. Ada bisa dibilang Carl Jung, terus ada juga Anna Freud, bisa dibilang juga ada, gue lupa sih orang-orangnya siapa ya. Tapi yang jelas kalau kita ngomongin soal masa kecil ngaruh nggak sih ke dewasa, itu aliran psikoanalisis pasti bilang ngaruh banget. Kenapa? Karena kalau kata Sigmund Freud bahkan yang paling ngaruh itu adalah di fase-fase psychosexual, karena dia ngomongnya teori psikologi dan seksualitas ya. Psychosexual itu di masa Valic stage, anal stage, sama oral stage gitu. Di tiga itu. Sisanya masuk lagi ke fase genital stage ya kalau nggak salah. Itu sebenarnya udah nggak terlalu ngaruh perkembangan kepribadian tuh, justru yang ngaruh tuh masa kecil dan berhubungan banget sama orang tua. Dimana kalau misalnya oral lu berpengaruh nih, oral lu kena dampak negatif ya, sampai dewasa lu bakal jadi orang yang jelek di oralnya gitu ya, kayak ya banyak omong dan lain sebagainya, cerewet, nangis mulu gitu, itu kayak gitu bisa gitu. Ada juga yang bermasalah mungkin di analnya, nanti bisa jadi nggak disiplin dan lain sebagainya. Itu kalau Sigmund Freud menganggapnya seperti itu. Dan biasanya irreversible tuh maksudnya gimana? Nggak bisa dibalikin. Kalau lo kecilnya udah, jadi kasarnya sih gini, kalau kecilnya lo goblok gitu ya, kalau kecilnya lo udah jelek gitu, ya bakal jelek gitu sih. Nah tapi itu kan aliran psikologi yang pertama ya gitu. Kita bisa bilang kalau misalnya, bukan yang pertama sih, tapi kayak yang prominent lah dalam psikologi klinis ya. Dan salah satu founding fathers-nya psikologi gitu. Nah, aliran-aliran yang sekarang, behaviorisme, cognitive psychology, dan lain sebagainya, itu menganggap bahwa sebenarnya masa kecil memang ngaruh, tapi biasanya nggak ngaruh sebesar itu karena multifaktor kan. Dan pasti selalu ada stimulus atau trigger yang ngebikin lo jadi kayak gini di masa dewasa. Nah, itu biasanya kita lihat di aliran behaviorism, cognitive psychology, dan lain sebagainya, di mana A maka B, jika A maka B, gitu kan, determinis. Nah di sini reversible. Nah karena memang riset yang terkenal, pernah tuh dulu ada ahli ya, foundernya behaviorism, namanya adalah John B. Watson. Dia itu bikin riset gitu ya, eksperimen yang sebenarnya unethical, jadi nggak sesuai dengan etika di masa sekarang.
Karena dia risetnya ke bayi itu dia buat trauma kepada tikus warnanya putih. Dan akhirnya bayi itu jadi takut dengan semua yang berwarna putih. Termasuk tikus itu, yang awalnya dia nggak takut sama tikus dibikin trauma. Karena setiap tikusnya datang ditakut-takutin, jadinya terasosiasi tuh antara tikus dengan rasa takut, jadinya trauma. Nah terus apa yang dilakukan oleh si John B. Watson ya, karena dia percaya dengan teori behaviorism, jadi reversible. Manusia tuh sebenarnya dia anggap mungkin kayak hewan lah. Kalau misalnya kita kasih stick and carrot, kita kasih misalnya makanan di sini gitu ya, manusia bakal ngikutin. Itu teorinya behaviorism. Jika A maka B. Nah makanya kalaupun trauma sebenarnya bisa dibalikin. Jadi si bayinya ini namanya Little Albert ya, dia akhirnya dibalikin lagi dan akhirnya nggak trauma lagi. Dengan trainingnya waktu itu namanya adalah desensitization. Jadi perlahan dikit-dikit si tikusnya ini dilatih untuk deket si bayi gitu. Tapi yang memang bikin ini unethical adalah ya kan ke bayi kan gitu. Jadinya ya memang dampaknya gede banget sih gitu. Karena dia nggak bisa menjalani masa kecilnya dengan normal kan, harus takut sama benda-benda berwarna putih. Tapi kita balik lagi ke pertanyaan awal gitu ya, apakah ngaruh? Ya ngaruh. Tapi again, seperti yang gue bahas di video sebelumnya tentang filsafat, kita balik lagi ke filsafat psikologi. Asumsi manusia menurut kita kayak gimana? Apakah masa kecilnya manusia itu prominent banget? Apakah ternyata enggak? Apakah ternyata teorinya percaya free will? Nah itu kan aliran yang beda lagi. Itu ada lagi sebenarnya, banyak lagi aliran psikologi yang memang perlu kita pelajari lebih lanjut. Gitu sih. Jadi kurang lebih kayak gitu mungkin jawaban dari gue ya. Semoga jawaban ini bisa ngebantu teman-teman. Yang jelas, apakah masa kecil bisa ngaruh ke masa dewasa? Jelas, ya bisa. Gitu. Teori-teori sudah banyak membuktikan itu. Tapi apakah reversible atau irreversible? Tergantung ya. Baik lagi tergantung perilakunya apa. Tapi kalau menurut gue, mostly biasa semuanya bisa diperbaiki sih. Ya, buat apa gue bikin startup gitu ya, 1% gitu. Buat apa gue edukasi kalian di sini kalau gue nggak percaya orang bisa berubah gitu kan. Jadi kayak menurut gue bisa sih diubah gitu. Tapi pasti ngaruh yang lu terima pas kecil ke masa dewasa lu. Mungkin sekian dari gue ya. Semoga video ini bisa ngebantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya lo ada pertanyaan, silahkan isi comment sectionnya. Lu kirim komen lu dan lu tanyakan pertanyaan lu, nanti gue jawab gitu. Sekian dari gue Evan. See you on the next video. Bye.